Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazifa Devani. Di sini saya akan membahas tentang tahapan perkembangan peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA. Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu tahapan perkembangan peserta didik? Oke, karena kalian belum tahu, jadi mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini ada outline apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Yang kedua, ada tahapan, prinsip, dan aspek perkembangan peserta didik PAUD. Yang ketiga, tahapan, prinsip, dan aspek perkembangan peserta didik SD. Yang keempat, tahapan, prinsip, dan aspek perkembangan peserta didik SMP. Dan yang terakhir, tahapan, prinsip, dan aspek perkembangan peserta didik SMA. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian perkembangan peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, perkembangan adalah perihal berkembang. Artinya yaitu mekar, terbuka, atau membentang menjadi besar, luas, dan banyak, serta bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sementara itu, peserta didik dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan anak usia dini. Yang pertama, prinsip perkembangan peserta didik PAUD. Adanya perbedaan dalam perkembangan peserta didik PAUD disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor lingkungan. Prinsip pembelajaran peserta didik PAUD, yang pertama, bermain sambil belajar. Di sini, para peserta didik biasanya bermain tebak gambar untuk dapat mengetahui nama dan bentuk buah. Yang kedua, stimulasi terpadu dengan pemberian makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak, yaitu para pendidik harus memahami karakteristik anak dan mengamati untuk menentukan pola-pola tingkah laku setiap anak dalam aspek perkembangan yang bervariasi. Tahapan perkembangan peserta didik PAUD. Pada usia 0-3 bulan, anak biasanya sudah merespons suara dan sentuhan. Usia 3-6 bulan dapat membalikan badan, usia 6-9 bulan dapat belajar duduk, usia 9-12 bulan dapat menarik diri sendiri untuk berdiri sendiri dengan bantuan, usia 12-18 bulan duduk dan berjalan beberapa langkah tanpa bantuan, usia 18-24 bulan dapat berjinjit dan melompat pelan, usia 2-3 tahun berjalan dengan stabil, mulai berlari dan melompat. Usia 3-4 tahun dapat naik turun tangga, berjalan di garis lurus, dan mengayuh sepeda. Usia 4-5 tahun dapat berlari dan melompat lebih jauh. Usia 5-6 tahun dapat menulis kata-kata dan memotong menggunakan gunting mengikuti garis. Aspek perkembangan peserta didik PAUD meliputi perkembangan fisik, yaitu adanya kemampuan gerakan tubuh secara koordinasi, seimbang, dan lincah. Kelenturan menggunakan jari dan alat untuk eksplorasi, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai usia. Selanjutnya perkembangan kognitif, yaitu mampu memecahkan masalah sederhana dengan fleksibel, mampu mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep angka dan huruf, mampu merepresentasi benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Selanjutnya perkembangan sosial, yaitu adanya menaati aturan, mengetahui hak-haknya, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama, bersikap kooperatif dan toleran dengan teman sebayanya. Selanjutnya, perkembangan emosional, yaitu mengenal perasaan sendiri dan mencoba mengendalikannya, menyesuaikan diri dengan orang lain, memahami perasaan teman sebaya. Selanjutnya ada perkembangan bahasa, yaitu memahami cerita, menyenangi, dan menghargai bacaan. Menguasai 300-1000 kata. Pemahaman hubungan bentuk dan bunyi huruf serta memahami kata dalam cerita. Selanjutnya ada perkembangan moral dan religius, yaitu mengenal nilai agama yang dianut,
belajar mengerjakan ibadah, mengetahui hari besar agama, berperilaku jujur, penolong sopan dan hormat, menghormati dan toleran kepada orang lain. Sekolah dasar. Prinsip perkembangan peserta didik SD. Yang pertama yaitu perkembangan berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh, yaitu proses perkembangan organ-organ dan fungsinya itu tidak sendiri-sendiri atau terpisah dengan yang lainnya. Namun satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang kedua, setiap individu memiliki waktu kecepatan tersendiri dalam perkembangannya. Seperti ada anak yang bisa berhitung dengan menggunakan jari, dan ada yang masih menggunakan alat sebagai pembantu. Yang ketiga, perkembangan peserta didik SD tidaklah berlangsung konstan tetapi berirama. Seperti ada anak yang dapat memahami kata-kata baru dengan pengertiannya dalam waktu cepat, dan ada pula yang sulit mencerna kata-kata baru dan butuh waktu lama untuk memahami pengertiannya. Tahapan perkembangan peserta didik SD. Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu masa kelas rendah SD, usianya 6-10 tahun, tepatnya pada kelas 1 sampai kelas 3, yaitu gemar bergerak, bermain, dan memanjat, aktif bersemangat terhadap bunyi-bunyian yang teratur, sifat pemberani, kegemaran untuk mengulangi macam-macam kegiatan. Tahap yang kedua yaitu masa kelas tinggi SD, usianya 10-12 tahun atau 13 tahun, tepatnya pada kelas 4 sampai kelas 6. Yaitu mempunyai kemampuan pemusatan perhatian, kemampuan berpikir lebih banyak, kemampuan artikulasi, sifat pemberani yang didasarkan pada logika. Aspek perkembangan peserta didik SD meliputi yang pertama, perkembangan fisik, yaitu waktu reaksinya sudah cenderung cepat. Koordinasi otot bergerak ke arah sempurna, aktif dalam bergerak seperti lincah dan cepat. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, yaitu dapat berpikir konkret dan rasional, sudah mampu menghitung seperti menambah, mengurangi, mengkalikan, membagi angka. Memiliki kemampuan memecahkan masalah yang sederhana. Yang ketiga, perkembangan sosial. Mulai membentuk ikatan pergrup dengan teman sebaya atau teman kelasnya. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Mengerjakan tugas kelompok bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, perkembangan emosional. Mulai belajar mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya, cenderung bersemangat, bergairah, atau rasa ingin tahu terhadap aktivitas belajar. Yang kelima, perkembangan bahasa. Mampu berkomunikasi dengan orang lain secara lancar melalui lisan, tulisan, isyarat. Mengenal dan menguasai pembendaharaan kata. Menguasai 2.500 hingga sekitar 5.000 kata. Gemar membaca dan mendengarkan cerita yang bersifat kritis. Yang keenam, perkembangan moral dan religius. Menerapkan ibadah serta ilmu agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui benar atau salah, atau baik atau buruk, akan menjadi pedoman tingkah laku. Mengikuti pertautan dan tuntunan dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Sekolah menengah pertama. Prinsip perkembangan peserta didik SMP. Yang pertama, perkembangan bergantung pada genetik dan lingkungan. Contohnya adanya perbedaan. Siswa SMP secara alami sudah mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada siswa SD. Seperti dalam mata pelajaran pencasurkes di mana siswa SD hanya perlu mengikuti contoh video senam, sedangkan siswa SMP harus mampu menciptakan gerakan senam irama sendiri. Yang kedua, perkembangan merupakan proses yang teratur dan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Setelah mengenal dan mempelajari konsep tentang IPA, pada tahap perkembangan peserta didik SMP diajarkan bagaimana cara kerja praktek di lapangan. Yang ketiga, orang berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Contohnya ada anak yang cepat tanggap dalam menerima materi, dan ada pula anak yang harus diajarkan berulang-ulang untuk memahami materi yang disampaikan. Tahapan perkembangan peserta didik SMP. Siswa sekolah menengah pertama berada pada tahap remaja awal dengan rentang usia antara 12-15 tahun. Pada usia ini, siswa berada dalam masa pubertas di mana terjadi transisi dan perkembangan pada dirinya, baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Adapun tahapan perkembangannya itu yang pertama, mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang kelima, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Aspek
Aspek perkembangan peserta didik SMP meliputi yang pertama perkembangan fisik. Terjadi pubertas dan perubahan hormon seksual, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara pada laki-laki, menstruasi pada perempuan, pertambahan tinggi dan berat badan yang kurang proporsional. Yang kedua, perkembangan kognitif. Berperan aktif dalam menerima informasi dan berpikir konseptual, kemampuan memulai memecahkan masalah secara sistematik, lebih tertarik kepada alasan-alasan moral, meningkatnya kemampuan berpikir abstrak. Yang ketiga, perkembangan sosial. Keinginan untuk melebihi orang lain dan peran-peran yang berbeda kepada tiap anak, bersikap mementingkan diri sendiri, meningkatnya kerjasama dengan teman saat berkelompok. Yang keempat, perkembangan emosional. Mampu bersikap simpati dan menyesuaikan diri, mampu mengenal identitas dirinya yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Yang kelima, perkembangan bahasa. Menjawab pertanyaan dengan lugas dan ringkas. Tidak terlalu antusias berbicara dengan anggota keluarga, banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi lewat dunia maya dengan teman. Memahami gaya bahasa ironis, sarkastik, dan metafora dalam percakapan. Perkembangan moral dan religius. Meningkatnya kejujuran, keadilan, dan disiplin diri, mau mendengarkan pendapat orang lain dan memikirkan apa yang mereka katakan, mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan orang tuanya di luar rumah. Sekolah menengah atas. Prinsip perkembangan peserta didik SMA. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Contohnya pola pikir yang terus berkembang dan meningkatnya daya pikir yang maksimal. Yang kedua, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Contohnya untuk dapat menjadi seorang problem solving, seseorang harus berusaha memahami masalah terlebih dahulu. Dan seorang problem solving merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya untuk menjadi konselor. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Contohnya, ada yang cepat tanggap dan mampu berpikir logis tapi kurang kreatif dan imajinatif. Ada pula yang pandai berkreatif dan imajinatif tapi kurang tanggap dan tidak mampu berpikir logis. Yang keempat, perkembangan memiliki ciri khas, seperti perkembangan remaja yang membina dengan hubungan lawan jenis. Tahapan perkembangan peserta didik SMA. Siswa SMA tergolong ke anak remaja yang memiliki rentang usia 15-18 tahun. Menurut Erikson, masa remaja merupakan masa berkembangnya identitas diri ini mencakup antara lain pendidikan, karir, dan sebagainya. Identitas merupakan vokal poin dari pengalaman remaja, karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Ada tahapan perkembangannya, yaitu yang pertama proporsi berat dan tinggi badan yang lebih stabil. Yang kedua, mulai mempelajari materi yang lebih rumit pada setiap mata pelajaran di sekolah sesuai jurusan atau kejuruannya. Yang ketiga, meningkatnya rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Seperti jika dia suka matematika, maka dia akan sangat fokus pada mata pelajaran matematika. Yang keempat, memusatkan pemikiran tentang langkah selanjutnya mengenai karir atau lanjut perguruan tinggi. Aspek perkembangan peserta didik SMA meliputi yang pertama, perkembangan fisik. Siswa laki-laki SMA ditandai dengan tumbuhnya kumis, bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, serta perubahan suara, semakin besar jakun. Siswa perempuan ditandai dengan tumbuhnya rambut pubik atau bulu di sekitar kemaluan dan ketiak, bertambah besarnya buah dada, bertambah besarnya pinggul. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral. Mampu memikirkan hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan pengalamannya, memproses informasi, dan mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Yang ketiga, perkembangan sosial. Berusaha untuk membantu keluarga sebagai individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah, bersikap menghormati terhadap nilai-nilai hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Yang keempat, perkembangan emosional. Emosi pada remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Menuruti ego dalam diri tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Yang kelima, perkembangan bahasa. Lebih memantapkan diri pada bahasa asing tertentu yang dipilihnya. Menggemari literatur yang bernapaskan dan mengandung nilai-nilai filosofis, etis, religius. Lebih bersifat rasionalisme idealis, sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal disertai kemampuannya membuat generalisasi yang lebih bersifat konklusif dan komprehensif. Yang keenam, perkembangan moral dan religius. Tumbuh kesadaran akan kewajiban mempertahankan kekuasaan dan peranata yang ada karena dianggap sebagai suatu yang bernilai. Muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain.
memaksimalkan ibadah dengan ketaatan dan agama yang dianut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.